wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak, pada sehat semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat Ibu. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Sekarang bertemu lagi dengan mata pelajaran produksi pengolahan hasil nabati. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, supaya lebih kondusif dan juga fokus belajarnya, boleh rapikan dulu pakaiannya dan posisikan diri senyaman mungkin. Jangan lupa siapkan catatannya ya untuk mencatat hal-hal penting pada pelajaran hari ini. Jadi sebelum kita mulai, agar pembelajaran hari ini lancar dan ilmu yang kita pelajari berkah, silahkan KM untuk pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Yang baik, terima kasih Felani sudah memimpin doa. Sebelumnya kita cek kehadiran dulu ya. Yang hadir silahkan sebut hadir ya. Alfiah Nizar, Hadir Ibu. Verly Restu, Hadir Ibu. Nabila Khairun Nisa, Hadir Ibu. Felani. Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah semuanya hadir. Semoga semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Dan juga jangan lupa untuk terus aktif selama kegiatan pembelajaran. Ya, sebelum kita mulai atau mempelajari materi baru, Ibu mau tanya nih, apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat tidak? Atau pada lupa? Lupa Ibu. Iya, lupa ya. Minggu lalu kita tidak masuk karena libur, jadi sepertinya sudah lupa kita 2 minggu lalu mempelajari apa. Jadi Ibu ingatkan kembali kalau pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari tentang pengolahan hasil nabati. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Baik, Udah Ibu. ya. Jadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa materi pembelajaran hari ini itu ada kaitannya dengan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya tentang pengolahan hasil nabati. Nah, kalau pertemuan sebelumnya itu tentang pengolahannya bagaimana, kan dari hasil pengolahan itu tuh kita akan menghasilkan berupa limbah ya dari produksi hasil nabati. Nah, pada pertemuan ini itu kita akan mempelajari mengenai materi baru, yaitu mengevaluasi dan memanfaatkan olahan hasil nabati. Sudah berganti ya tampilannya? Jadi untuk KD-nya itu sendiri ada 2 ya tentunya. Yang pertama itu 3.27, kita akan mempelajari tentang mengevaluasi limbah olahan nabati. Pada 4.27 kita akan mempelajari tentang memanfaatkan limbah olahan nabati. Seperti pada gambar, ada gambar dari kulit jeruk atau limbah kulit jeruk. Nah, itu tuh kita akan mengevaluasi limbah olahannya itu bagaimana, dan pada 4.27 itu kita akan memanfaatkan dari limbah tersebut. Dari misalnya ada limbah kulit jeruk, kita manfaatkan menjadi keripik kulit jeruk ataupun manisan kulit jeruk. Kita belajar tentunya memiliki tujuan ya, yang
hendak untuk dicapai. Yang pertama itu adalah siswa dapat menganalisis perbedaan jenis-jenis limbah nabati. Kedua, siswa dapat menganalisis dampak yang dihasilkan dari limbah olahan nabati yang tidak dimanfaatkan. Ketiga, siswa dapat mengevaluasi bagaimana penanganan yang tepat untuk mengelola limbah olahan nabati. Yang keempat, siswa dapat memanfaatkan limbah olahan nabati. Dan yang terakhir, tentunya siswa dapat mengelola limbah kulit melinjo atau di sini itu limbah olahan nabati menjadi keripik sesuai dengan panduan praktikum yang telah disediakan. Jadi di sini sudah disampaikan bahwa kita nanti akan mengadakan praktikum ya. Nah, sebelum kita melakukan pemanfaatan limbah olahan nabati itu sendiri, kita harus mengevaluasi dulu nih limbah olahan nabati itu bagaimana dan cara penanganannya bagaimana. Nah, kita akan mempelajari mengevaluasi limbah olahan nabati itu pada pertemuan hari ini. Sebelumnya ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan olahan nabati? Bagaimana Nabila? Limbah olahan nabati, Bu. Iya. Setahu saya, limbah olahan nabati itu limbah yang berasal dari produk nabati. Ya, betul ya. Dari namanya sendiri sudah sangat jelas bahwa limbah olahan nabati ini tentunya limbah yang dihasilkan dari produksi olahan nabati. Jadi misalnya kita memproduksi suatu produk yang bahan bakunya itu menggunakan bahan nabati dan memiliki buangan gitu ya, berupa barang yang tidak terpakai atau bahan-bahan yang tidak terpakai. Nah, itu termasuk yang dinamakan limbah olahan nabati. Nah, kita lebih dalam lagi tentang limbah olahan nabati. Jadi pengolahan limbah nabati itu sendiri merupakan mengelola hasil atau sisa dari suatu bahan pangan nabati untuk dijadikan suatu produk maupun dibuang agar tidak merusak lingkungan dan bermanfaat serta mempunyai nilai ekonomis. Limbah ini tuh harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan dan merusak kesehatan makhluk hidup. Nah, sebelum kita lanjut materiannya, masih pada semangat? Masih, Ibu. Semangat, Bu. Ya, baik. Kalau misalnya ada yang ngantuk karena ini jam siang ya, sudah pada makan, sudah sholat, pasti ada hawa-hawa ngantuknya, boleh ke toilet dulu atau boleh minum air mineral biar lebih fokus. Nah, kembali ke pemateriannya. Ada yang tahu ini apa? Ada yang bisa Limbah menjelaskan? kopi, Bu. Iya, betul Nabila. Biasanya limbah kopi ini dikelolanya menjadi apa? Ada yang tahu? Kurang tahu, Ibu. Kalau Iya. olahannya. Yang lain ada yang tahu selain Nabila? Kurang tahu, Ibu. Oke. Ya, karena limbah, ya tadi ya jawaban Nabila betul. Ini tuh merupakan limbah kopi atau lebih tepatnya itu limbah produksi kopi yang menghasilkan limbah berupa kulit kopi. Nah, dari anak-anak di sini mungkin belum tahu ya limbah kulit kopi itu dikelola menjadi apa. Jadi limbah kulit kopi ini dikelola menjadi produk berupa teh atau yang kita sebut teh kaskara. Jadi ada yang suka minum kopi di sini? Saya Enggak. suka, Ibu. Oh, kurang suka. Iya. Jadi kalau kopi yang asli itu kan rasanya tuh pahit ya. Nah, kalau misalnya tehnya itu atau teh dari limbah kulit kopi ini tuh emang ada pahitnya, tapi ada sensasi rasa manis karena dari limbah kulit kopi yang berkualitas. Nah, di sini kan sudah jelas ya limbah kulit kopi yang tadi disampaikan oleh Nabila. Nah, ini ada hasil pengolahannya. Hasil pengolahannya itu menghasilkan kulit teh, kulit kopi yang kering. Nah, itu tuh mengapa bisa begitu? Karena dia tuh mengalami proses pencucian, lalu proses
pengeringan sehingga menghasilkan kulit kopi yang kering. Nah, dari kulit kopi yang kering itu tuh menghasilkan berupa teh kaskara. Jadi dari limbah kulit kopi yang kering itu tuh sudah menjadi teh kaskara. Mau langsung kayak gitu atau kita olah lagi, kita bubuk menggunakan grinder menjadi kulit kopi yang lebih bubuk. Seperti itu. Ini nanti anak-anak bisa coba rasanya teh kaskara itu enak, sensasinya beda dari teh dari daun teh asli. Cukup sekian pematerian pembelajaran kita mengenai mengevaluasi limbah olahan nabati. Semoga anak-anak di sini lebih paham lagi dan lebih aware terhadap limbah olahan nabati. Nah, kegiatan pembelajaran kita selanjutnya adalah kita akan mengadakan diskusi kelompok kecil. Di sini sudah terlihat kita dibagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama adalah Alfiah dan juga Verly. Kelompok kedua ada Nabila dan juga Felani. Seperti yang sudah ada pada gambar, kita akan pembelajarannya akan lebih ke studi kasus. Kelompok 1 akan mempelajari tentang limbah ampas tahu dan kelompok 2 akan membahas mengenai limbah biji alpukat dan apa saja yang harus dibahas dalam diskusi kali ini. Yang pertama ada identifikasi masalah, kedua potensi kebermanfaatan, yang ketiga ada solusi permasalahan. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah paham, Ibu. Sudah paham, Ibu. Oke, baik. Jika sudah paham, silahkan untuk masuk ke breakout room-nya masing-masing ya. Ibu sudah membuatkan breakout room. Selamat berdiskusi. Oke. Kalau kelompok 1 sudah membahas diskusi terkait pengelolaan ampas tahu ya? Ya, Ibu. Ya, Bu. Sudah dapat masalah-masalahnya dan solusinya? Alhamdulillah sudah, Ibu. Alhamdulillah sudah, Ibu. Ya, dapat dari mana aja nih sumbernya? Dari jurnal dan e-modul. Ya kan, Fer? Ya, betul. Ya, bagus ya, didukung oleh sumber yang terpercaya dari jurnal. Silakan untuk dilanjutkan diskusinya ya. Ibu izin keluar ke kelompok 2. Baik, Ibu. Halo kelompok 2. Sudah Ya, Ibu. selesai diskusinya? Sudah hampir selesai, Bu. Oh ya, ada kendala tidak? Alhamdulillah tidak ada, Ibu. Oke, baik. Kalau solusi dari permasalahannya sudah dapat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Kalau sumber-sumbernya sudah ya, karena sudah hampir selesai. Baik, kalau begitu silakan untuk diselesaikan. Ibu izin keluar ya, mengecek yang lainnya. Ya, baik, Ibu. Terima kasih. Apakah suaranya dengar? Terdengar. Sudah selesai ya diskusinya? Sudah, Ya. Ibu. Kalau begitu kita saling bertukar informasi. Silahkan setiap kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok 1. Silahkan. Baik, dari kelompok 1 mengenai limbah ampas tahu, identifikasi masalahnya yaitu produksi tahu yang sangat besar menghasilkan limbah berupa ampas tahu yang jika dibiarkan akan mencemari lingkungan dan menghasilkan bau yang menyengat. Selanjutnya untuk potensi dan solusi akan dijelaskan oleh Verly. Baik, dilanjutkan untuk potensi kebermanfaatannya, terdapat laporan bahwa kandungan ampas tahu yaitu protein 8,66%, lalu lemak 3,79%,
lalu air 51,63% dan abunya 1,21%. Maka sangat memungkinkan ampas tahu dapat diolah menjadi bahan makanan ternak, menurut Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011. Lalu solusi permasalahannya dapat dijadikan keripik dari ampas tahu dengan berbagai varian rasa karena kebanyakan orang itu senang sekali mengemil sehingga dapat meningkatkan dari segi ekonomisnya. Baik, mungkin segitu yang dapat kelompok 1 sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Bagus ya hasil diskusinya. Tadi dari ampas tahu sendiri bisa dijadikan keripik. Dan tadi sumber dari hasil diskusinya itu sangat bagus dari jurnal-jurnal ya. Oke, dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 1? Tidak ada ya? Tidak Sudah ada. Bagus. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke kelompok 2. Terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2. Ya, izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 untuk limbah biji alpukat. Yang pertama ada identifikasi masalah. Toko jus yang menjual jus alpukat banyak menghasilkan biji alpukat yang langsung dibuang. Lalu selanjutnya potensi kebermanfaatannya ada kandungan dari biji alpukat. Yang pertama ada asam lemak, kedua ada serat, ketiga karbohidrat, lalu protein, kalsium, magnesium, vitamin C, dan zat-zat fotokimia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, untuk solusi permasalahannya itu, biji alpukat dapat dijadikan bubuk biji alpukat, yang dimana terdapat manfaat, yaitu dapat membantu menurunkan kolesterol, membantu mengontrol gula darah, membantu menstabilkan tekanan darah, membantu mencegah penyakit kronis, dan membantu mencegah Alzheimer. Baik, sudah selesai kelompok 2? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih kelompok 2. Dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Tidak ada, Ibu. Cukup. Tidak ada, Ibu. Ya, baik. Nah, tadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya terkait biji alpukat. Kalau anak-anak di sini tahu, biji alpukat itu kalau diolah tuh harganya itu sangat tinggi, gitu ya. Jadi harus melakukan pengolahan terlebih dahulu. Oke, semuanya sudah menyampaikan hasil presentasinya dari pematerian hari ini terkait mengevaluasi limbah olahan nabati. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Dari saya cukup, Ibu. Dari saya juga cukup, Ibu. Ya, alhamdulillah anak-anakku semuanya sudah pada paham ya. Nah, karena anak-anak semua sudah paham, kita akan ada refleksi sedikit terkait pematerian hari ini. Kita akan menggunakan Kahoot. Sudah disiapkan Kahoot-nya? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya izin menyimpulkan, Ibu. Ya, silakan Nabila. Jadi dari pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwa limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan dan merusak kesehatan makhluk hidup. Lalu pengolahan limbah nabati sendiri adalah mengolah hasil atau sisa dari suatu bahan pangan nabati untuk dijadikan suatu produk maupun dibuang agar tidak merusak lingkungan dan bermanfaat serta mempunyai nilai yang ekonomis. Cukup, Ibu, dari saya.
Ya, baik. Terima kasih Nabila, jawaban yang sangat bagus. Tadi berarti Nabila sudah memperhatikan pembelajaran dengan sangat baik ya. Tentunya teman-teman yang lain juga. Jadi betul yang disampaikan Nabila, pada hari ini kita sudah mengevaluasi limbah olahan nabati tadi, dan kalau kita dari limbah olahan nabati itu kita kelola akan meningkatkan nilai ekonomisnya. Nah, Ibu akan memberitahu kalau pembelajaran kita, pertemuan kita di berikutnya atau minggu depan kita akan belajar mengenai memanfaatkan limbah olahan nabati. Kita akan praktikum membuat kulit memanfaatkan kulit melinjo menjadi keripik. Jadi sebelum pembelajaran praktikum, anak-anak di sini jangan lupa untuk pelajari dulu lebih jauh mengenai materinya ya. Baik, sebelum kita akhiri, silakan KM pimpin doa. Baik, Bu. Setelah pembelajaran hari ini selesai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Ya, baik, terima kasih Felani. Ya, berakhir sudah pematerian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk anak-anak, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa materi hari ini direview ulang ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Dan Ibu. terima kasih juga. Sehat terus ya. Silakan boleh keluar Zoom-nya.